dari pasar saya mau jujur sama teman-teman semua ya, bahwa ternyata orang yang punya DP sama nggak punya DP banyakan mana? Banyakan nggak punya DP ya. Jadi makanya Tante Besti tuh berpikir gimana ngasih solusi buat teman-teman semuanya untuk bisa punya rumah tanpa stres nyari DP. Karena setelah aku teliti, orang yang udah ngontrak 10 tahun, 20 tahun, ternyata mereka ngumpulin DP nggak bisa. Nah, terus udah gitu Tante Besti tuh tergerak. Kenapa aku nggak bantu mereka janda, duda, jomblo bisa punya rumah gitu loh? Karena mereka tuh kan orang-orang yang tersakiti. Jadi sebenarnya aku mau kasih pasar fokus kepada kaum menengah ke bawah ataupun katanya kaum marginal. Nah, makanya di sini dengan 50.000 aku sudah survei dan tanya sama konsumenku, keberatan nggak 50.000 nabung di kaleng kongwan daripada kamu bikin sendiri 3 tahun taruh di bawah kasur, toh belum tentu 3 tahun lagi dapat rumah. Tapi di sini insya Allah bisa dapat rumah gitu. Nah, itu yang bikin Tante Besti itu sekarang berusaha untuk membantu kaum marginal bisa punya rumah dengan cara yang mudah. Cuman KTP sama napas Bapak Ibu. Ingat ya, KTP dan napas bisa punya rumah. Kayaknya baru Tante Besti deh yang bisa wujudin lewat Kopina. Gitu. Biasanya kan banyak orang yang masih belum percaya. Kenapa sih dengan dana yang 50.000 akhirnya bisa jadi rumah? Itu kan masih banyak yang nggak percaya, takutnya kan namanya sekarang ada unsur penipuan betul. apa. Itu meyakinkannya seperti apa? Kalau saya pribadi sebetulnya kalau meyakinkan sebetulnya kembali kepada orangnya ya Mas. Karena basic dari kami adalah jauhi riba, perbanyak sedekah. Nah, ini yang saya pakai ke mereka. Kalau memang nggak mau kena bank, ya berarti kamu harus cari yang non bank. Nah, sementara di non bank itu kan DP-nya gede-gede. Kebanyakan mereka minta 20 juta, 30 juta, mereka nggak sanggup. Jadi banyak yang ngira kalau kita tuh ternyata nyicil DP. Enggak. Dari pertama Anda daftar 50.000 per hari, sebetulnya Anda sedang bayar angsuran pertama. Karena akad kami adalah jual beli. Jadi bedanya DP dengan dia misalnya bayar nggak pakai DP, bedanya adalah kalau DP dia tenornya nggak berubah. Nah, kalau kita pas dia nempatin rumah di tahun ketiga, maka sisa tenor hutangnya 13 tahun lagi. Kita totalnya 16 tahun. Nah, itu bedanya DP sama angsuran pertama. Seperti itu. Nah, prosesnya ribet nggak sih? Prosesnya gini, aku kalau orang datang, Bu, syaratnya apa? KTP ada. Coba sekarang lapas. Udah, ACC, jamin. Langsung daftar online. Jadi download aja aplikasinya di Play Store. Namanya Koperumnas. Dan saya menyasar ke TKI, karena TKI TKW itu kan mereka nggak bisa langsung ke kantor kita. Makanya kita berbasis e-commerce. Jadi buat teman-teman, sepertinya ya, saya nggak tahu benar apa salah, kami adalah pionir perumahan yang memang berbasis e-commerce marketing, daftarnya hanya online, seperti kita lagi daftar di aplikasi online pada umumnya. Dan yang kedua, bayarnya bisa di supermarket yang warna biru dan merah. Jadi silakan buat teman-teman dicek, kami tidak menggunakan rekening bank. Jadi buat Anda janda, duda, jomblo ya kan, kaum MBR itu siapa aja? Ada tukang parkir, pengamen, pedagang kaki lima, bahkan tukang sapu di pinggir jalan boleh dicek. Anda boleh datang ke Perumahan Ciampea, sekarang sudah menempati. Bahkan tukang gado-gado, tukang pakan burung, dan tunanetra juga ada. Setiap bulan datang ke kantor kami. Mereka store 1,5 juta dan tanpa nunggak. Inilah yang saya harus hargai. Jadi kenapa saya mau menyediakan rumah untuk mereka? Karena mereka udah latihan dulu. 3 tahun mereka ngangsur tanpa nunggak, barulah mereka dapat rumah. Jadi kalau kata orang Jakarta bilang, kalau jual gue beli. Jadi dia udah nanam kepercayaan ke kita juga harus memberikan juga rewardnya kepada mereka. Oke, Tante Besti sendiri udah berapa banyak unit yang akhirnya terjual sampai sekarang? Unit yang sudah terjual sebetulnya sudah hampir ke 3.000 unit. Tapi pembangunan, orang sering bilang katanya Tante Besti bangunnya mangkrak. Bentar saya kasih tahu dulu. Jadi perumahan kami itu beda dengan perumahan subsidi. Kalau rumah subsidi, dia itu sistemnya konvensional. Kalau Tante Besti bikin kotaknya dulu. Kotaknya itu namanya precast. Jadi di lapangan kami membangunnya bertahap. Sama seperti kayak orang-orang nabung lah. Bikin dulu fondasi, bikin dulu strukturnya. Nah, itu yang Tante Besti lakukan. Jadi bukan mangkrak, memang dia prosesnya bikin kotak dulu, baru dia finishing, gitu loh. Nah, kenapa saya bisa membangun? Karena saya punya 3 modal. Modal yang pertama adalah, jadi Tante Besti bukan orang kaya ya Bapak Ibu. Modal yang pertama adalah kami mendapatkan kebaikan dari pemilik tanah yang mau diangsur 5 tahun tanpa DP. Inilah hebatnya. Modal yang kedua adalah kontraktornya mau diangsur 3 tahun.
Modal yang ketiga adalah angsuran konsumen yang percaya pada PT Koperumnas. Dia mengangsur 3 tahun, baru tahun ketiga sampai kelima mereka mendapatkan kunci rumah. Bahkan nggak sedikit ada yang udah waktunya nempatin malah dia bilang, Bu, saya nggak sekarang, nanti berikan pada saudara saya lebih mampu, biarkan saya di belakang. Jadi ada juga saudara kita yang punya hati yang mulia seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah sekarang udah ada wilayah mana sih yang lagi sedang tahap proses? Oke, kalau wilayah yang sudah ditempati ya dan sudah sedang dibangun di Tanjung Pinang itu ada sekitar 60 unit. Terus di paling banyak di Jonggol, karena Jonggol lokasi pertama saya itu ada hampir 200 unit sambil dia pembangunan berjalan. Terus di Tajur itu sudah 100 unitan. Terus untuk di Ciampea juga 100 unit. Terus untuk di Bekasi yang baru kemarin STK itu sekarang udah 50-an menuju ke 100 juga. Jadi kita tiap bikin rumah minimal 50 sampai 100 unit. Dan target Tante Besti di Balikpapan juga sudah bangun. Balikpapan sudah go ke 50 unit, di Palangkaraya go ke 30 unit. Jadi sekarang ini pembangunannya berjalan terus sampai nanti ke kemungkinan sih Tante Besti bangunnya sampai 10 tahun ke depan ya, karena lokasinya dibuka baru terus. Saat ini lokasi kami ada 42 lokasi, silakan cek di koperumnas.com. Seperti itu. Kalau misalnya orang pengen datang ke kantornya gimana? Boleh, orang datang ke kantor kita silakan dari Senin sampai Minggu, hari Jumat libur, jam 9 sampai jam 5 sore. Silakan datang, atau Anda kalau malas datang download aja aplikasi di Play Store namanya Koperumnas, langsung dijamin ACC, tinggal transfer, nanti akan mendapatkan PPJB di aplikasi, tinggal di print. Syarat-syaratnya nafas sama KTP. Tahun ketiga sampai kelima. Ya, tadi udah dijelaskan tahun ketiga. Jadi tahun ketiga sampai kelima mereka dipanggil sesuai nomor urut. Tapi kalau mereka nunggak, mereka dipanggilnya agak lama. Jadi kita kalau misalnya dia 1 bulan, 2 bulan nggak bayar, itu tidak ada denda. Kehebatan kita tidak ada riba. Jadi harganya satu harga. Kalau misalnya dia beli 200 juta, mau bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sama aja. Seperti itu. Dan nggak akan hangus ya duit? Nggak akan. Kalau misalnya dia gagal, ini saya ceritain ya, kalau dia gagal nunggak, misalnya contoh saya baru bayar 6 bulan, tapi saya nggak bisa bayar, maka dia nanti bisa masuk dalam proses take over. Jadi take over itu maksudnya duit yang udah masuk digantikan oleh konsumennya yang mau masuk baru. Seperti itu, jadi uangnya nggak bakal hilang. Tapi kalau dia meninggal dunia, itu kami ada ahli waris. Jadi kalau misalnya bapaknya meninggal, kami tanya sama anaknya atau istrinya, mau diterusin apa enggak? Kalau rumahnya udah ditempatin, misalnya dia bilang nggak diterusin, kita bantu jualin. Nanti uangnya yang masuk itu yang akad sama kita 200 juta, misalnya udah masuk 50 juta, kami hanya ngambil 150 juta. Kalau jualnya 300, berarti 100 jutanya buat si ahli waris. Seperti itu, karena kita akadnya syariah, jual beli. Selama ini banyak perumahan yang banyak masalah dengan izin. Iya, kalau izinnya kami udah punya SOP Pak, jadi nanti jangan kaget kalau Anda ngecek perumahan Koperumnas ada yang masih lapangan, ada yang sudah dibangun. Karena kami punya prinsip tidak akan pernah membangun kalau IMB atau PBG-nya belum terbit. Karena itu yang jadi masalah perumahan sekarang. Nah, kenapa sih pemilik tanahnya boleh dibangun? Karena kita ngebangunnya tahun ketiga. Berarti kan uangnya sudah masuk karena dicicil 5 tahun, sudah banyak uangnya ke situ dan sudah menjadi milik Koperumnas. Jadi udah diserahkan sama Koperumnas, makanya keluar izinnya. Jadi yang sudah dibangun itu semuanya sudah punya IMB. Kalau yang belum dibangun, si konsumen sudah paham bahwa kita nyicil tanahnya 5 tahun baru dibangun tahun ketiga. Jadi mereka nggak ada pikiran negatif, Pak. Seperti itu. Tipenya berapa sih itu? Tipenya 36, 2 kamar. Terus begitu mereka tidak perlu lagi ngebangun dapur ataupun ngebangun seperti orang direnov ya. Enggak, mereka tuh kayak masuk ke apartemen Pak. Listriknya udah ngocor 1.300, listriknya airnya juga udah ngocor. Jadi alhamdulillah ngebantu banget buat orang-orang kecil. Seperti itu. Pun banyak yang nanya nih di netizen nih, 50.000 satu kali masuk ke keuangan. Maksudnya nih kita pulin dulu atau gimana nih masih yang kenapa ditanggung itu? Iya. Maksudnya 50.000 tuh gini, kan dia biasanya kalau orang-orang jualan ikan apa jualan apa, kan mereka dapetnya harian. Kayak pengamen deh, dapetnya harian. Di rumah saya bilang suruh cari kaleng kongwan yang besar, yang bekas rengginang itu loh. Udah bolongin aja, masukin 50.000. Nanti kalau udah sebulan, kalau udah 30 hari 1,5 juta, bawa tuh ke Alfa atau Indo, udah tinggal dia setor. Jadi nggak perlu rekening. Kebanyakan orang kan mau ngambil rumah, dia bingung nggak punya rekening bank, slip gaji boro-boro, ya kan? DP juga nggak punya, gitu loh. Itu Bang. Ini saya ada yang mengambil ini kan mereka kadang-kadang nggak pesikin dulu. Caranya gimana Pak? Kan di perumahan lain udah ada yang nempatin Bang. Kalau saran saya sih kalau ada yang punya waktu datang aja,
tempatin, tanya bener nggak sih KTP doang mana pas gini, hah bener nggak? Bener, karena kita memang nggak ada DP sama sekali, seperti itu. Bu, rencana target sendiri tahun ini berapa unit sih? Tahun ini target saya kalau Allah mengizinkan ya, insya Allah targetnya 1000 unit. Karena sekarang masih OTW sekitar 600-an yang udah jadi rumah, yang belum jadi rumah sekitar 400. Tapi kalau sebulan bayar, sebulan enggak, sebulan bayar, sebulan enggak, insya Allah dia tetap dulu. Kisarannya Itu ada sistem KPR Bu ya. kan foto kali ini lah. Ya, apa? Sistem KPR juga ada Bu ya. Nah ini videonya, ini buat teman-teman. Silakan. Nah, silakan. Pertengah dulu Bu, 1, 2. Sambil dijelasin itu apa Bu? Ya, ini rumah ini adalah T36 ya Bapak Ibu ya. Jadi buat teman-teman, ya saya kemarin datang sendiri ke Bekasi. Ini rumah kami, ini satu kopel ini warna-warni ya. Kayaknya belum ada developer yang warna-warni kayak gini ya. Kenapa saya bikin warna-warni? Karena saya menerima dari semua kalangan. Saya mau menerima siapapun yang mau beli rumah, saya nggak peduli apapun statusnya. Maka saya ambil rumahnya ini tipe 36. Dia 2 kamar seperti ini. Ya 2 kamar Bapak Ibu, ada 2 kamarnya, kamar mandinya 1 ya, terus ada dapurnya juga. Jadi buat teman-teman semuanya, kami juga di sini perumahan kami semuanya modelnya ada carportnya. Jadi walaupun rumah untuk orang sederhana, tapi saya ingin membuat mereka tuh nyaman. Dan ciri khas saya kemana-mana selalu pakai payung, karena buat saya ya panasnya itu nggak ketulungan, makanya saya pakai kacamata dan payung. Kemarin saya diomongin katanya presiden aja nggak pakai payung, kok ibu pakai payung, biarin saya mau jadi presiden Kopperunnas. Nah, jadi rumah saya ini dia pakai hebel, terus dia tahan gempa karena dia prosesnya dibuat dari dari ini ya. Mana sih precastnya Pak Eri? Precastnya mana Pak Eri? Ada precast. Jadi kita pakai struktur beton K250. Jadi tolong cari precastnya Pak. Yang ada precastnya. Nah, jadi teman-teman rumah kami beda dengan rumah subsidi yang lain. Kalau rumah subsidi dia konvensional, kalau kami ada namanya rumah tahan gempa. Jadi dia kalau ada gempa nggak hancur iya, tapi dia bergeser aja gitu loh. Jadi hancurnya nggak seperti hancur di konvensional. Ya udah siap listrik sama air ya dalam. Listrik 1.300, airnya udah ngocor. Token semua tapi. Iya, pakai Iya, token. listrik bayar sendiri. Iya. Lahan sisanya. Bayarin aja. Lahan sisanya kalau di depan itu 3 meter, di belakang ada 1 meter buat jemuran. Takutnya kalau janda duda jomblo mau majang-majang yang daleman kan bisa di belakang, nggak harus di depan gitu. Jadi seperti itu. Tan, ketika dulu banyak yang membuli dan sekarang bisa menunjukkan bukti yang nyata gitu, tanggapan netizen seperti apa? Apakah masih membuli atau malah memuji? Masih, kalau mereka tuh ingat ya, yang namanya netizen dimanapun haters, dia senang kalau lihat kita susah. Dia sekarang lagi susah kalau lihat saya senang, apalagi Tante Besti diviralin sama Allah. Ya semoga teman-teman, saya pengen menggugah, saya kepingin kalau bisa nih ketemu investor, entah dari pihak mana, pengen mempercepat supaya nggak banyak dibully. Karena 3 tahun dibully capek Mas, saya udah 5 tahun Mas, saya dibully, dilaporkan kemana-mana, dibilang saya penipuan, sampai saya lapor balik juga gitu. Jadi buat teman-teman saya mohon bantuannya diluruskan. Apabila ada yang bilang saya penipuan, karena apa? Saya memang sedang menghadapi dengan orang-orang ex-koperasi yang minta refund. Karena dulu di koperasi itu ada simpanan wajib, simpanan pokok, itu saya nggak bisa nilangin. Tapi sudah kami kembalikan, hampir sudah 5 miliar kami kembalikan. Jadi jangan juga nanti jadi gosip, disangkanya kita nggak mau bayar. Cuman kan Komnas lagi ngebangun, makanya kami bayarnya cicil. Karena nggak mungkin kami balikin semua, kami nggak punya investor dan tidak punya